Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan ya. Kecepatan ini ada di dalam pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013. Kita langsung mulai ya belajarnya. Kecepatan. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu ya. Jadi merupakan perbandingan ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk kalimat matematika ya, kecepatan itu sama dengan jarak per waktu atau jarak dibagi waktu ya, atau perbandingan antara jarak dengan waktu. Jadi perbandingan itu artinya dibagi ya. Jadi tulisnya boleh pakai per ya, seperti yang ada di layar, jarak per waktu, atau boleh juga ditulis dengan tanda titik 2 yang merupakan operasi hitung bagi ya, jarak bagi waktu. Kita juga akan belajar lambang-lambang untuk kecepatan, jarak, dan waktu. Lambang untuk kecepatan adalah huruf V ya. Lambang untuk jarak adalah huruf S. Dan lambang untuk waktu adalah huruf T ya. Kalau kita menulis rumus kecepatan menggunakan lambang-lambangnya, maka kita akan mendapatkan rumus kecepatan seperti ini. V sama dengan S per T ya. Atau boleh juga kita membacanya V sama dengan S dibagi T. V itu untuk kecepatan, S itu untuk jarak, T itu untuk waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kita sudah memiliki satu rumus untuk kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Bagaimana kalau kita disuruh mencari waktunya? Jadi kita harus mencari T. Kalau kita mencari T atau mencari waktu ya, rumusnya akan menjadi T sama dengan S per V. Jadi mencari waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan ya. Bagaimana kalau kita disuruh mencari jarak ya, mencari S? Rumusnya akan menjadi S sama dengan V kali T. Ini adalah rumus untuk mencari jarak, S sama dengan V kali T. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 rumus ya dalam kita mempelajari tentang kecepatan. Rumus kecepatan V sama dengan S per T. Rumus waktu T sama dengan S per V. Rumus jarak S sama dengan V kali T. Kita ingat lagi ya lambang-lambang ini. S itu untuk jarak, V untuk kecepatan, T itu untuk waktu. Kita akan membahas ya beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika. Asyik mencoba halaman 57. Anak-anak, di sini kita punya tabel ya. Ada jarak tempuh, itu adalah lambangnya S ya, jarak. Waktu tempuh, waktu berarti lambangnya T, dan kecepatan lambangnya V. Di sini ada 5 nomor ya, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan bahas satu persatu ya. Sudah siap semuanya? Langsung saja kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 di sini ya, yang diketahui ya, itu ada jarak tempuh. Jarak tempuh lambangnya S. Jadi kita tulis diketahui S sama dengan 120 km. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah waktu tempuh. Waktu itu adalah T. Tulis T sama dengan 3 jam. Setelah kita menulis yang diketahui, kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan lambangnya V. Ditulis V. Nah, di sini soalnya meminta kita ya mencari kecepatan satuannya kilometer per jam. Jadi kita jawab soalnya sekarang ya, karena yang diminta kecepatan dalam kilometer per jam, kita harus cek dulu apakah yang diketahui itu sudah sama satuannya. Apakah sudah dalam kilometer dan dalam jam. Kita lihat ya, ini sudah kilometer, sudah sama, dan waktunya juga sudah dalam jam. Berarti sudah sama ya satuannya ya, kilometer dan jam. Jadi langsung kita jawab pertanyaan ini. Yang ditanya adalah V. Ingat tadi rumus V adalah S per T. Langsung kita masukkan angka-angkanya, S-nya 120, T-nya 3. Jadi sama dengan 120 per 3 atau 120 dibagi 3. Ini hasilnya adalah 40 km per jam.
Jadi kecepatan untuk soal nomor 1 ini adalah 40 km per jam. Nomor 2 ya, kita tulis lagi yang diketahuinya ya, yang diketahuinya jarak berarti S sama dengan 212 km. Yang berikutnya waktu berarti lambangnya T sama dengan 4 jam. Yang ditanya adalah kecepatan, lambangnya V dalam kilometer per jam ya. Kita jawab. Kita lihat lagi yang ditanya adalah kecepatan ya dalam kilometer per jam. Kita cek lagi yang diketahuinya apakah satuannya sudah sama. Kita lihat ya, jaraknya sudah kilometer, berarti sudah betul. Waktunya sudah dalam jam, sudah betul juga ya. Berarti boleh langsung kita jawab dengan menggunakan rumusnya. Yang dicari adalah V, berarti rumus untuk V atau kecepatan adalah V sama dengan S per T. Langsung masukkan angka-angkanya karena satuannya sudah sama ya. 212 per 4. Ini kalau kita hitung ya hasilnya adalah 53. Jadi kecepatannya adalah 53 km per jam. Nomor 3 ya, ini jarak tempuhnya 300 hektometer, waktu tempuh 120 menit, yang ditanya kecepatan. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya ya, jarak tempuh berarti S 300 hektometer. Waktu tempuh ya berarti T 120 menit. Yang ditanya adalah kecepatan berarti V. Yang ditanya ini dalam kilometer per jam ya. Ayo kita jawab. Ingat, cek lagi yang ditanya kecepatan ya dalam kilometer per jam. Harus lihat yang diketahuinya, harus dicek sudah sama belum satuannya. Kita lihat apakah satuan dari jaraknya sudah kilometer. Belum ya, ini jaraknya masih hektometer, belum kilometer. Nanti kita harus ubah ini ya menjadi kilometer. Lihat yang waktunya apakah sudah dalam jam. Belum juga ya, ini waktunya dalam menit, bukan dalam jam. Ini juga harus kita ubah ya. Jadi jarak dan waktunya harus kita samakan satuannya dengan yang ditanya, yaitu kilometer dan jam. Jadi jaraknya S 300 hektometer harus kita ubah menjadi kilometer. Dari hektometer ke kilometer kita naik 1 kali. Kalau kita naik 1 kali ya berarti 300 ini kita bagi dengan 10 sehingga menjadi kilometer. Kalau anak-anak lupa boleh lihat lagi ya video sebelumnya tentang konversi satuan panjang. 300 bagi 10 ini adalah 30 km. Nah ini jaraknya sudah kita ubah menjadi kilometer ya. Sekarang waktunya ya, waktunya masih 120 menit. Nah harus diubah menjadi jam. Nah yang kita punya adalah 1 jam 60 menit. Jadi kalau 120 menit berapa jam? Berarti 120 dibagi 60 ini sama dengan 2 jam. Kalau anak-anak ya masih belum mengerti bagaimana mengkonversi satuannya, mengubah satuannya, boleh dilihat ya video-video sebelumnya. Di sini S-nya sudah dalam kilometer, T-nya juga sudah dalam jam. Langsung kita masukkan ke dalam rumus untuk kecepatan. V sama dengan S per T. S-nya 30, T-nya 2. Jadi 30 per 2. Hasilnya adalah 15. Jadi kecepatannya adalah 15 km per jam. Jadi soal yang nomor 3 ini ya, angka 300 hektometer dan 120 menit jangan langsung dimasukkan ke dalam rumusnya karena satuannya belum sama dengan yang ditanya. Yang ditanya dalam kilometer per jam. Jadi harus diubah terlebih dahulu ya satuan dari jarak dan waktunya. Kita coba lagi ya yang nomor 4. Ini tulis yang diketahuinya, jarak tempuh berarti S 5000 meter. Waktu tempuh T berarti 30 menit. Yang ditanya adalah kecepatan dalam kilometer per jam. Ayo kita jawab. Lihat lagi yang ditanya kecepatan ya dalam kilometer per jam. Cek apa yang diketahuinya. Jaraknya dalam meter. Belum sama, nanti harus kita ubah. Waktunya juga menit, belum jam, harus kita ubah ya. Kita ubah dulu ya satuan-satuannya. S sama dengan 5000 meter. Dari meter ke kilometer itu kita naik 3 kali. Karena naik 3 kali berarti 5000-nya kita bagi dengan 1000. Ini sama dengan 5 km.
S sudah kita ubah menjadi satuannya kilometer. Sekarang yang waktunya T 30 menit harus kita ubah ya menjadi jam. 1 jam 60 menit. Jadi kalau 30 menit itu 30 dibagi 60. Nah, anak-anak ingat ini 30-nya lebih kecil ya dari 60 ya. Kita boleh tulis dalam bentuk pecahan saja. Dibagi itu artinya per. Jadi 30 bagi 60 itu sama artinya dengan 30 per 60 atau setengah jam. Ya, kalau kita sederhanakan 1/2 jam. Jarak S sudah dalam kilometer, waktu T sudah dalam jam. Langsung tulis rumus untuk kecepatan S per T. Langsung masukkan angka-angkanya ya, berarti 5 dibagi setengah. Ini boleh kita tulis dalam bentuk pembagian. Jadi 5 dibagi 1/2. Dibagi itu artinya dikali, tapi pecahan yang di belakangnya kita balik ya. Jadi boleh kita tulis 5 dikali 2/1. Ini sama saja dengan 5 kali 2. Jadinya 10 km per jam. Jadi kecepatan untuk nomor 4 ini adalah 10 km per jam. Yang nomor 5 ya, kita tulis yang diketahui. Jarak tempuh berarti S 4.500 dam. Waktu T sama dengan 90 menit. Yang ditanya adalah kecepatan. Kita tulis V-nya dalam kilometer per jam. Kita jawab sekarang. Ingat, ini yang ditanya kecepatan dalam kilometer per jam. Kita cek kembali apa yang diketahui. Apakah satuannya sudah sama? Kita lihat S. Satuannya masih dam atau dekameter, belum kilometer. Harus kita ubah. Waktu satuannya juga masih menit, belum jam. Harus kita ubah dulu ya. Kita ubah ya yang S-nya 4.500 dam. Dari dam ke kilometer itu naik 2 kali. Karena naik 2 kali jadi dibagi dengan 100. Ini hasilnya adalah 45 km. Jarak S sudah kita ubah ya, satuannya menjadi kilometer. Sekarang waktunya ya 90 menit kita ubah menjadi jam. 1 jam 60 menit. Jadi kalau 90 menit itu 90 dibagi 60. Dibagi boleh kita tulis dalam bentuk pecahan jadi 90 per 60. Kita sederhanakan 90 dan 60 nya kita bagi dengan 30 sehingga hasilnya menjadi 3/2 jam. Jarak S sudah dalam kilometer, waktu T sudah dalam jam. Langsung kita masukkan ke dalam rumus kecepatan V sama dengan S per T. S-nya 45, T-nya 3/2. Jadi 45 per 3/2. Boleh kita tulis dalam bentuk pembagian 45 dibagi 3/2. Dibagi artinya dikali, pecahan di belakangnya kita balik. Jadi boleh kita tulis 45 dikali 2/3 ya. 45 kali 2 90 dibagi 3 30 ya. Jadi kecepatannya adalah 30 km per jam. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang kecepatan ya. Ingat lagi rumus tentang kecepatan, V sama dengan S per T. V itu untuk kecepatan, S itu untuk jarak, T itu untuk waktu. Ingat ya, untuk selalu melihat satuannya. Kalau satuannya belum sama dengan apa yang ditanyakan, kita harus samakan. Kita harus ubah satuannya seperti yang diminta oleh soalnya. Oke, anak-anak ya, pelajari lagi ya tentang kecepatan ini di rumah bersama papa, mama atau kakak kalian ya. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.